Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD ya, atau di sini kalau kita lihatnya itu adalah Euro versus USD ya, versus si indeks dolarnya sendiri. Kemudian kalau kita lihat ya untuk yang 4 jam secara struktur harga itu masih downtrend ya, kalau kita lihat di sini ya. Mulai dari tanggal 4 Mei sampai tanggal 29 Mei, jadi dalam satu bulan ini ya dia itu downtrend untuk si Euro USD ini. Kemudian kalau kita lihat, nah ini udah saya buatkan beberapa support untuk satu minggu ke depan ya. Kalau kita lihat ini memang dia tuh bertahan di area support kurang lebih di level 7137 ya di sini. Ini area supportnya dia. Kemudian ini bisa jadi area ya, kalau kita lihat memang masih bisa jadi area buy zone. Cuma kalau untuk saat ini karena memang kondisinya si US lagi menanti debt ceiling itu sendiri, jadi memang kalau kita perhatikan market itu akan lebih cenderung wait and see dulu gitu. Dan saya sendiri pun akan cenderung untuk wait and see sambil menanti kabar ya kelanjutan dari si debt ceiling ini sendiri. Kemudian kalau kita perhatikan lagi ya untuk si Euro USD, nah ini ada beberapa zona ya untuk buy zone ya. Jadi kenapa sih kita ada kasih buy zone ya, atau zona-zona supportnya dia ya, karena ini adalah area yang memang bisa dikatakan sebagai level support yang cukup kuat, terutama key supportnya itu ada di harga 5.345. Nah jadi ini adalah terminal-terminal dari si Euro USD itu sendiri. Kemudian kalau untuk sell zone ya, karena ini posisi dia juga masih downtrend ya di 4 jam. Nah ini tuh kalau kita perhatikan ya, sell zone itu bukan di 7624, jadi bukan di sini. Ini hanya minor SNRD aja gitu. Nah yang benar-benar kuat dan memang potensi untuk jadi sell zone yaitu ada di level harga 8.200 sampai 8.500, jadi di sini. Nah ini kalau kita perhatikan ya, ini ada area breakoutnya dia dan retestnya dia gitu. Nah berarti ini jadi area terakhir dari si struktur harga turunnya dia. Begitu dia bisa break dari 8.500 ya, dari area hijau ini, berarti dia berganti jadi struktur harga uptrend dengan target harga 9.000 sampai 9.500 di sini gitu. Nah ini jadi sell zone ya, sell zone kedua. Sell zone ketiganya itu ada di atas ini, kurang lebih di level 10.700 sampai 10.800. Nah ini untuk area-areanya. Sell zone ini untuk weekly outlook ya, sorry. Ya ini untuk weekly outlook. Jadi memang bukan untuk intraday. Nanti kalau intraday kita akan rilis di weekday ya, seperti biasa gitu. Nanti saya juga akan kasih mappingnya di channel Telegram. Ya, jadi stay tune aja. Jadi ini kalau secara pergerakan dia masih downtrend untuk si Euro, karena kalau kita lihat posisi dari DXY sendiri pun itu masih uptrend ya untuk si DXY nya sendiri gitu. Nah ini posisinya ya, DXY ini juga udah kita bahas nih di channel saya ya, di bagian video XAUUSD outlook untuk tanggal 29 Mei. Jadi kalian lihat aja ya, di sana kalian bisa tonton mengenai pembahasan si DXY beserta dengan newsnya yang terbaru gitu. Oke, jadi kalau posisi DXY masih uptrend. Nah, cuma saat ini DXY ini masih wait and see gitu. Dia masih menanti kepastian dari debt ceiling itu sendiri, karena kan deadline-nya juga tanggal 1 Juni ya, jadi memang kurang lebih 3 hari lagi ya, kalau dihitung dari tanggal 29, 30 sampai 31 gitu. Oke, jadi itu untuk Euro USD ya. Jadi sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya. Ini saya tambahkan sedikit ya mengenai si Euro USD ini. Jadi kita akan cari, kan tadi kita ada bahas buy zone ya. Nah ini kalau untuk sell zone, kita akan cari sell zone itu, atau kita akan switch buy sell begitu dia bisa break dari 7.137 ya, dengan target harga tadi di 6.357 ya sampai 5.345. Jadi ini penurunan paling rendah itu di 5.300 ya kalau kita perhatikan gitu.
Nah, jadi sweet sell itu begitu dia bisa break dari support core ini ya. Kalau selama dia belum break dari support core ini, saya akan coba cari untuk area buy ya. Tapi selama dia sudah break dari support ini ya, dan support ini sudah berubah jadi resisten, maka saya akan sweet sell ya, dengan cari area sell dengan target harga yang tadi yang kita sebutkan ya, di 6.300 sampai 5.300-an gitu. Oke. Jadi mungkin sekian tambahannya ya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.